Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 9A akan menjelaskan tentang mesin bor duduk meliputi kegunaan, karakteristik, pengerjaan, bagian-bagian mesin dan fungsinya. Perkenalkan, nama saya Filipus Neria Jinata, NIM saya 2019-01-2013. Di sini saya akan menerangkan tentang mesin perkakas, yaitu mesin bor duduk. Mesin bor duduk merupakan mesin bor yang wujudnya seperti orang yang sedang duduk. Mesin bor duduk ini dipakai untuk membuat lubang benda kerja dengan diameter yang kecil, terbatas hingga diameternya 16 mili. Perkakas dari mesin bor duduk merupakan salah satu perkakas yang terpenting dalam perbengkelan dan berfungsi untuk menjadikan sebuah lubang. Adapun peran utama dari perkakas bor ini adalah mesin bor duduk ini menggenggam mata bor, mengikis, memutar untuk menghasilkan lubang pada benda kerja. Prinsip kerja mesin bor duduk ini adalah memutar mata bor yang mempunyai alur putir atau tuas, atau yang digenggam oleh cak atau cuk yang sudah terpasang di poros spindle yang bisa digerakkan turun atau naik untuk mengumpankan mata bor sistem duduk ini ke bahan yang akan dibuat lubang. Kinerja mesin bor duduk ini memakai daya motor listrik dan kemudian ditransmisikan dengan memakai hubungan puli dan sabuk. Kemudian daya bias yang akan diteruskan ke dalam mata mesin atau bor duduk ini. Berikut bagian-bagian utama mesin bor duduk. Yang pertama, base atau dudukan. Base ini merupakan penopang dari semua komponen mesin bor. Base terletak paling bawah, menempel pada lantai, biasanya di baut. Pemasangannya harus kuat karena akan mempengaruhi kekuatan pengeboran akibat dari getaran yang terjadi. Yang kedua, kolom atau tiang. Bagian dari mesin bor yang digunakan untuk menyangga bagian-bagian yang digunakan untuk proses pengeboran. Kolom berbentuk silinder yang mempunyai alur atau rel untuk jalur gerak vertikal dari meja kerja. Yang ketiga, tabel atau meja. Bagian yang digunakan untuk meletakkan benda kerja yang akan dibor. Meja kerja dapat disesuaikan secara vertikal untuk mengakomodasi ketinggian pekerjaan yang berbeda atau bisa berputar ke kiri dan ke kanan dengan sumbu poros pada ujung yang melekat pada tiang kolom. Meja kerja itu dilengkapi pengunci atau table clamp untuk menjaga agar posisi meja sesuai dengan yang dibutuhkan untuk menjepit benda kerja agar diam menggunakan ragum yang diletakkan di atas meja. Yang keempat, drill atau mata bor adalah suatu alat pembuat lubang atau alur yang efisien. Mata bor yang paling sering digunakan adalah bor spiral karena daya hantamnya yang baik, penyaluran serpih atau gram yang baik karena alur-alurnya yang berbentuk skrup yang menguntungkan, dan bidang potong dapat diasah tanpa mengubah diameter bor. Bidang-bidang potong bor spiral itu tidak radial tetapi digeser sehingga membentuk garis-garis singgung pada lingkaran kecil yang merupakan hati bor. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Eka Dek Dwiki Darmawan dari Prodi Teknik Industri kelas A, NIM 2019-01-2010. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mahfud Adi tentang bagian utama mesin bor duduk. Yang kelima, yaitu spindle, bagian yang menggerakkan cuk atau pencekam yang memegang atau mencengkam mata bor. Yang keenam, spindle head merupakan rumah dari konstruksi spindle yang digerakkan oleh motor dengan sambungan berupa bel dan diatur oleh drill feed handle atau proses pemakanannya. Yang ketujuh, ada drill feed handle
handle untuk menurunkan atau menekan spindle dan bor ke benda kerja. Yang terakhir atau yang ke-8 ada kelistrikan. Penggerakan utama dari mesin bor adalah motor listrik. Untuk kelengkapannya mulai dari kabel power dan kabel penghubung, fase atau sekring, lampu indikator, saklar on atau off, dan saklar pengatur kecepatan. Yang selanjutnya, tips pemakaian mesin bor duduk. Yang pertama, buat titik pusat lubang pengeboran dengan paku sebagai landasan sehingga ujung pusat mata bor lebih mudah menemukan jalurnya. Cara ini direkomendasikan untuk pengeboran dengan jumlah kecil. Yang kedua, ikat benda kerja dengan kuat terhadap meja kerja sehingga tidak mudah bergeser. Yang ketiga, menggunakan stopper penghantar yang lebih baik pada meja kerja. Permukaan yang kurang rata dan halus akan mempengaruhi posisi senter pengeboran. Dan yang terakhir, pastikan bahwa mata bor terikat kuat dan benar pada rumah mata bor.